teman-teman semua, selamat datang di Sekolah Bistik part pertama. Kali ini kita akan ngebahas salah satu hal yang perlu kalian lakukan ketika kita akan melakukan suatu riset, terutama di Biro Statistik Insani 2025. Dan selanjutnya juga. Eh, jadi kita akan ngebahas tentang research plan, di mana sumber referensi dari semua materi yang akan aku bahas dari sekolah bistik 1 sampai terakhir nanti itu dari playbook yang bisa kalian akses menggunakan email dari Biro Statistik Insani, atau kalian bisa ya tanya saja atau minta saja seperti itu. Nah, untuk pembahasan apa aja ada 3, why, what, and how. Why itu kenapa sih research plan itu perlu dibuat. What itu elemen apa saja yang harus ada di dalam suatu research plan. Lalu yang ketiga itu adalah how, atau bagaimana sih tips and trick cara membuat latar belakang dan juga tujuan riset. Oke, kita masuk ke why. Kenapa sih research plan itu perlu dibuat? Yang pertama itu untuk tahu tujuan dan juga maksud dari riset yang akan kita buat, meliputi kayak bagaimana dan kapan akan kita melakukan risetnya, terus sumber referensinya itu dari mana, terus juga ekspektasi kita terhadap riset yang akan kita lakukan itu seperti apa, itu nanti bakal tergambarkan di dalam research plan. Terus yang kedua itu membantu kita fokus, karena dengan kita membuat research plan, kita akan lebih tahu untuk mengantisipasi kenyataan apa saja yang harus kita hadapi dari kendala yang akan mungkin terjadi. Terus yang ketiga, ini untuk alat komunikasi. Jadi research plan itu nanti bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara kita sesama anak bistik dan juga bidang atau biro lain, terutama yang ngorder riset ke kita. Terus yang terakhir, sebagai kerangka dasar, itu sebagai acuan atau petunjuk kita dalam melakukan suatu riset, terus juga sebagai pengingat kenapa sih kita melakukan riset yang telah kita lakukan, seperti itu, yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke worst case scenario, hal-hal yang sangat harus dihindari dari teman-teman semua. Yang pertama itu tujuan risetnya itu tidak ringkas, jadi terlalu bertele-tele, terlalu panjang, sehingga hasil riset itu ambigu atau tidak relevan. Jadi kita harus pahami banget tuh latar belakang dari kebutuhan riset itu seperti apa. Terus yang kedua, tidak fokus ke key area atau hal yang paling menjadi kunci utamanya. Jadi kan fokus ke hal-hal lain atau kecil lain-lainnya itu ya sebenarnya nggak masalah sih, tapi kalian sudah sebaiknya fokus ke key area-nya atau kunci utamanya. Terus yang ketiga itu tidak menggambarkan dengan jelas informasi tambahannya kayak limitation, budget, kuesioner, atau limitation itu kayak batasannya gimana, budget yang perlu dikeluarkan itu berapa, dan uh, gambaran pertanyaan pada kuesioner itu gimana. Sudah sepatutnya itu sebenarnya harus tergambarkan dengan jelas di dalam research plan. Itu. Jadi kita masuk ke what. What ini elemen apa aja sih yang perlu ada dalam research plan kita? Kita langsung masuk aja ke contohnya ya mungkin ya. Aku pakai di sini dari project magang tahun lalu. Oke, kita masuk mungkin ke elemen yang minimal banget ada ya, yang kayak minimal banget gitu ada gitu. Yang pertama itu background. Itu dia itu untuk kita mengetahui alasan kenapa riset dilakukan dan dampak dari risetnya itu apa. Terus kita masuk ke objektif, itu tujuan, dibagi jadi dua, ada main sama research. Main ini maksudnya itu gampangnya adalah kalau ini tuh tujuan dari sisi yang pemohon atau dari yang order kita, sehingga main objektif ini diisi sesuai dengan form yang diisi oleh para bidang atau biro lain yang ngorder ke kita. Terus research objektif ini gampangnya adalah dari sudut pandang kita gitu sebagai researcher. Gitu, harapannya ini untuk menyamakan ekspektasi aja sih dari kedua pihak gitu. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke target populasi. Target populasi ini dia itu ya objek dari sasaran dari riset kita itu mau ke siapa, respondennya itu siapa gitu, gampangnya kayak gitu. Terus metodologi itu adalah metode yang kita gunakan dalam riset kita. Sebenarnya kalau di playbook itu sudah dijelaskan juga ya metodenya apa aja, kalian bisa baca di sana. Tapi ya biasanya itu yang gampangnya ya kayak kita menggunakan kuesioner, FGD, atau dari wawancara gitu sih. Terus kita masuk ke timeline. Timeline oh ini. Nah ini juga minimal harus ada ya teman-teman semua. Ini tuh isinya tuh urutan pelaksanaannya. Jadi
Ini sebagai pengingat untuk kita, terus juga bisa jadi info buat pihak lain yang terutama yang order ya, kayak biar tahu, oh bistik di tanggal segini tuh lagi gini lagi gini lagi gini, gitu. Oke, itu elemen yang minimal banget ada. Terus selanjutnya adalah elemen lain, ada nama project. Ini ya sebagai identitas ya, identitas, penanda, gitulah. Terus untuk research period atau dokumen owner ini informasi tambahan aja, buat tanggal sama ownernya siapa. Oke, kita masuk ke Darci. Darci ini adalah untuk memperjelas tanggung jawab dan juga untuk mempermudah alur komunikasi. Yang pertama decider itu decision maker, dia tuh orang yang punya hak dalam persetujuan keputusan final. Jadi keputusan final itu ada di ketua biro. Asik. Terus ada accountable, accountable itu orang yang bertanggung jawab atas riset tersebut. Itu biasanya ketua divisi ya kalau di Bistik ya. Terus tuh responsible itu orang-orang yang melakukan risetnya, biasanya staffnya. Terus ada consult. Dari consult ini orang yang bisa kita kita tuh bisa konsultasi ke siapa gitu, kayak bisa sekretaris biro kah, atau bisa juga ke mungkin pihak dari bidang atau biro lain yang order dan lain sebagainya. Jadi, pokoknya yang bisa kita konsultasikan ke siapa itu masuk ke consult. Terus inform itu adalah pihak yang hasil riset kita ini gampangnya adalah hasil riset kita bisa dibaca oleh siapa. Tujuannya itu untuk dibaca oleh siapa, gitu. Dan untuk siapa targetnya. Bukan ininya ya, bukan respondennya siapa ya, tapi lebih ke tujuan dari riset kita nih diarahkan ke siapa gitu. Terus kita masuk ke limitation. Limitation ini ya batasan aja ya untuk memperjelas outputnya. Ini untuk mengantisipasi aja sih biar hasil kita itu tidak untuk mengantisipasi hasil yang tidak sesuai sama ekspektasi dari yang order atau pemohonnya. Terus ini ada sampling design. Kalau sampling design ini diperlukan di kondisi tertentu aja sih, kayak misalnya perlu kategori spesifik dari target populasinya, perlu spesifik kriterianya. Terus juga biasanya digunakan ketika melibatkan interaksi langsung kayak FGD atau juga wawancara. Gitu. Terus nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita siapkan ketika melakukan riset. Nah, gitu. Terus kita masuk selanjutnya ke pembahasan yakni how atau tips and trick-nya, cara membuat latar belakang dan tujuan riset. Aku bagi menjadi hal apa saja yang perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Yang pertama itu mulai dari ekspektasi. Kalau kalian bingung cara menulis tujuan atau dari latar belakang riset, mulailah dari 3 pertanyaan ini. Informasi apa sih yang ingin kita dapatkan? Terus rencana kita terhadap informasi yang telah kita dapatkan itu mau diapakan? Terus yang terakhir itu dampak dari hasil riset itu gimana? Nah, ini yang perlu kita hindari. Yang pertama itu terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi ya jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kekurangan juga. Jadi disesuaikan saja. Terus yang kedua itu lupa kalau tidak semua pembaca itu ada researcher. Jadi tidak semua orang itu bisa terjadi. Gunakanlah bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang saat membuat suatu kuesioner atau membuat suatu tujuan atau dari latar belakang suatu riset dalam research plan. Baik, mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih. Sampai bertemu di